Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala Islama illa bil Quran, wala jihada illa bil dakwah, wala dakwata illa bil muqaddimah. Wa khairu muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Hari ini saya adalah Bunda. Saya juga Bunda Bansal. Saya Fadila. Saya Alwin Akbar. Saya Muhammad Ibnu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi pertama itu ada syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah aturan atau hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang dimana syariat ini aspek yang penting dari empat perkara ini. Jadi kalau dibilang ini sebagai intinya. Jadi dalam syariat ini mencakup ibadah, akhlak, hukum Islam, muamalah, dan aturan sosial yang dapat membimbing kita sesuai dengan ajaran Islam. Sumber-sumber syariat itu pertama itu ada Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran kan kitab suci kita. Itu salah satu sumbernya. Yang kedua itu ada hadis. Hadis itu adalah kebiasaan Nabi yang sering Nabi lakukan. Habis itu ada ijma yang dibilang kesepakatan ulama dalam menetapkan. Oke, maksudnya ijma. Lanjut. Ijma itu kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas itu penafsiran dari Al-Quran. Misalnya kan di Al-Quran itu kan kita bilang kurang jelas untuk kita pahami. Dengan adanya qiyas ini bisa ditafsirkan lagi biar kita lebih paham. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi syariat itu ada 3. Pertama itu mengatur hubungan Allah dengan manusia. Gimana contohnya? Contohnya itu kita beribadah. Beribadah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang paling inti itu kan sholat 5 waktu. Contohnya. Yang kedua itu ada mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dimana manusia sama manusia ini kita sering tolong-menolong sama manusia. Saya dia dalam kesusahan kita tolong dia. Bukan hanya itu, tetapi juga ada dalam hukum muamalah. Muamalah itu kan jual beli. Kan jual beli itu antara manusia sama manusia juga kan. Yang ketiga itu ada mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, yaitu Allah ada menjelaskan Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang dimana larangan merusak lingkungan. Karena itu adalah barang titipan Allah yang dititipkan untuk kita untuk selalu menjaganya. Yang ketiga itu ada kedudukannya. Kedudukannya itu sebagai dasar agama Islam, sumber hukum Islam, dan pedoman hidup Islam. Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sengaja diutus di dunia ini untuk apa? Untuk menyalurkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Seandainya Nabi Muhammad gak diutus untuk kita, sekarang mungkin kita bakalan tersesat kayak agama-agama lainnya. Bukan tersesat, salah jalan. Selanjutnya ada tarekat, di mana pengertiannya secara bahasa tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu tariqah, yang berarti jalan, metode, atau aliran. Tarekat merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru tarekat masing-masing agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Terus tarekat itu ada unsurnya. Saya akan bacakan beberapa, di mana 1. Mempelajari ilmu pengetahuan dengan syariat agama. 2. Mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Terus ada fungsinya.
syariat merupakan aspek yang paling penting dalam setiap amal. Sederhananya, hakikat adalah seberapa besar keyakinan seseorang kepada Allah. Konsep fana dan baqa. Fana dan baqa adalah dua konsep penting dalam ilmu hakikat yang menggambarkan perjalanan Spiritual menuju Allah. Fana adalah proses hilangnya diri dalam Allah, sedangkan baqa adalah penyatuan dan keberadaan abadi di dalamnya. Konsep ini membantu kita memahami bahwa tujuan akhir dari perjalanan spiritual adalah untuk mencapai kesatuan dengan Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi hakikat. Yang pertama ada menyingkap kebenaran sejati. Yang kedua ada memurnikan hati dan jiwa. Yang ketiga ada mencapai kesempurnaan spiritual. Yang keempat ada membimbing perilaku dan akhlak. Yang kelima ada menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Kedudukan ilmu hakikat dalam Islam bisa diibaratkan seperti puncak gunung dalam perjalanan ibadah. Untuk mencapai puncak ini kita perlu melewati berbagai tahap dan latihan seperti ilmu hakikat adalah puncak dari berbagai ilmu Islam. Tujuan dari ilmu hakikat adalah mencapai penyatuan dengan Allah, membimbing yang berpengalaman dan memiliki ilmu yang luas. Selanjutnya saya akan membacakan dalil mengenai hakikat. Al-Waqiah ayat 95 sampai 96. Artinya sesungguhnya ini benar-benar merupakan hakul yakin. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Esa. Pengertian makrifat. Makrifat merupakan pengetahuan atau kesadaran tentang Allah, diri sendiri dan alam semesta. Makrifat juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mendalam tentang hakikat kebenaran dan realitas. Tujuannya yaitu untuk membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan memahami hakikat kebenaran tentang Allah, diri sendiri dan alam semesta. Jenis-jenis makrifat. Makrifat terbagi tiga. Pertama ada makrifatullah, yaitu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan kehendaknya. Yang kedua ada makrifat sunnah, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tujuan hidup. Ketiga ada makrifatul alam, yaitu pengetahuan tentang alam semesta, hukum alam dan hubungan antara manusia dan alam. Kelima. Oke, selanjutnya ada fungsi. Yang pertama fungsinya adalah meningkatkan kesadaran beribadah dan keimanan. Yang kedua membantu memahami hakikat kebenaran dan realitas. Yang ketiga meningkatkan kesabaran, kebijaksanaan dan keadilan. Yang keempat ada membantu mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Kedudukannya adalah yang pertama sebagai sumber pengetahuan dan kesadaran tentang Allah dan alam semesta. Yang kedua sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Yang ketiga sebagai dasar bagi pembentukan akhlak dan moral yang baik. Yang keempat sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupan. Quran surah Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujadah, az-zujadatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli shay'in alim. Yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada berita besar. Berita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun.
Allah memberi petunjuk kepada caranya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Nur. Oke, kelompok 4 sudah menjabarkan presentasi makalah mereka, yaitu tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifah. Sekarang syariat itu adalah aturan hukum, kayak di Aceh ada kanun-kanun tertentu, yaitu syariat Islam di Aceh, ya kan? Jadi di sini banyak yang harus kita tanya, apakah syariat yang diterapkan di Aceh sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya? Oke, mereka membuka sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara penegakan syariat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana tarekat dalam membangun masyarakat yang lebih baik? Oke, bagaimana cara membangun tarekat yang lebih baik? Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Nesya Puratai dari kelompok 3 mau bertanya, konsep tarekat seringkali disalahpahami oleh sebagian orang, bahkan dianggap sebagai bid'ah. Bagaimana kalian menjelaskan esensi tarekat yang sebenarnya dan gimana cara menyikapi perbedaan pandangan tersebut? Keren kali soalnya. Makasih ya. Nama saya Ramadhani Mustafa dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa pemahaman yang seimbang antara syarikat, tarekat, dan hakikat penting dalam kehidupan seorang muslim? Oke, bagus sekali pertanyaan. Siapa lagi? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Bisa Novisha dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dalam menjaga keimanan seseorang di masa kini? Oke, semua pertanyaan bagus-bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah kelompok 1. Bagaimana cara menyeimbangkan antara penegakan syariat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia? Yaitu, dulu boleh, nggak bisa. Menyeimbangkan antara penegakan syariat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijak. Ada beberapa cara untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu penegakan syariat. Di mana penegakan syariat itu ada memahami konteks dan tujuan syariat Islam. Terus ada tasbir yang moderat, yaitu menggunakan tasbir yang moderat dan tidak ekstrim dalam memahami syariat Islam. Cara bahasa itu kan tarekat atau tarekat, yaitu pengaplikasian dari syariat yang gimana syariat sendiri itu hukum. Jadi kita tuh bisa membuat edukasi tentang syariat dan tarekat. Kita bisa buat kayak jadwal piket sholat, jadwal tadarus. Itu kan membawa kita menjatuhkan itu pada Allah. Jadi tarekat yang sebenarnya dan gimana cara menyikapi perbedaan pandangan. Kalau menurut kami, pendapat kami, tarekat itu bukan bid'ah ya. Tarekat itu bukan bid'ah karena tarekat itu kayak kita berguru sama orang yang udah mengetahui pelajaran-pelajaran agama itu. Jadi ada pembimbingnya, bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu kan aliran sesat ya. Itu pendapat saya terima. Sedikit Ibu tambah, yang namanya tarekat itu jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah. Bagaimana kita jalan menuju Allah, lebih dekat kita dengan Allah? Ya, kita berguru kepada orang yang lebih paham tentang ilmu agama. Dan tarekat itu banyak. Ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat apa lagi? Ayo, siapa yang ingat?
Jadi ada jalan-jalan tertentu yang ditempuh dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah dengan menghindari maksiat-maksiat, baik itu lahir maupun batin. Paham? Oke. Antara tarekat hakikat, makrifat dan syariat dalam menjaga keimanan seorang di masa kini. Jadi ini tuh dia sangat berhubungan karena dengan kita mengamalkan, kita mengaplikasikan, apalagi kita mempelajari, itu dapat membuat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan gitu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang nih. Jadi itu sangat bermanfaat, sangat mempengaruhi. Soalnya adalah mengapa pemahaman yang seimbang antara tempatnya berarti dalam kehidupan seorang muslim. Jawabannya pemahaman yang seimbang lahir dalam Islam. Di dalamnya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagai kewajiban dasar. Yang tarekat jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan ibadah. Yang ketiga hakikat, memahami makna terdalam dari ibadah dan kehidupan. Yang keempat makrifat, mengenal sejati kepada Allah sehingga ibadah dilakukan dengan cinta dan kesadaran. Ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah pada kata atau sikap kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.